Akun Twitter Muhammad Arif mengunggah status, PDIP gak pernah besarkan Pak Jokowi dan Gibran. 1. Pilgub DKI 2012, Gerindra lah partai pertama yang menyusung Pak Jokowi, belakangan PDIP ikut-ikutan. 2. Pilpres 2014, yang pertama mengusung Pak Jokowi adalah Nasdem dan PKB, lagi-lagi PDIP ngekor. Lalu seenaknya PDIP ngeklaim, PDIP lah yang membesarkan Pak Jokowi. 3. 2020, saat Gibran maju Pilkada Solo, yang pertama mengusung Gibran adalah Partai Gerindra, PSI, PKB dan Golkar, justru PDIP yang ikut-ikutan mengusung Gibran. 4. Lagi-lagi PDIP klaim yang membesarkan Gibran padahal Gibran gabung PDIP di tahun 2019. Sudah jelas PDIP gak pernah besarkan Pak Jokowi dan Gibran. Kemudian diunggah video sebagai berikut. Cerita ini saya tahu persis karena saya ada di dalam pusaran itu waktu itu. Saya tahu persis karena saya ada di sana. Saya ada di pusaran itu pada waktu itu. Jadi saya memulai cerita sekitar mungkin tanggal 6 ya, 6 Maret 2012. Itu dilakukanlah sebuah fit and proper test di kantor DPP PDI Perjuangan, waktu itu masih ada di Lenteng Agung. Ada 2 orang yang menjalani fit and proper test calon gubernur DKI pada waktu itu. Yang pertama itu Joko Widodo, Pak Jokowi, ya, waktu itu masih wali kota Solo. Kemudian yang kedua namanya Nono Sampono, mantan Danjen Marinir, ya. Kemudian pengen maju menjadi calon gubernur DKI. Nah, di hari yang sama saya juga ada di sana. Saya ada di sebuah ruangan lain di lantai 2 atau lantai 3 saya lupa. Sebuah acara yang dibuat oleh DPD PDI Perjuangan Jakarta. Waktu itu yang mengundang saya Pak Jarod Saiful Hidayat. Saya diminta presentasi hasil survei waktu itu bersama Indobarometer tentang peluang siapa yang paling mungkin untuk terpilih menjadi calon gubernur DKI tahun 2012. Waktu itu saya sudah menjadi promotor Pak Jokowi. Karena saya sudah jadi promotor Pak Jokowi dari Desember tahun 2011. Nah, walaupun acaranya bersamaan, di hari yang sama, di tempat yang sama, saya hari itu nggak ketemu dengan Pak Jokowi. Tapi malamnya, Pak Jokowi telepon saya. Pak Jokowi cerita bahwa beliau hanya menjalani fit and proper test selama 5 menit saja. Tanpa ada pertanyaan macam-macam. Yang ditanyakan itu cuma satu lah kira-kira. Intinya, ini Jakarta, pilkadanya pasti mahal, Anda punya kemampuan nggak untuk itu? Gitu. Anda punya logistik nggak untuk itu? Pak Jokowi cuma jawab, iya saya mampu. Tapi kalau ditanya berapa, Pak Jokowi nggak, ya mampunya berapa, Pak Jokowi nggak mau jawab. Pak Jokowi cuma bilang, ya ada, mampu. Gitu. Sementara kandidat yang lain itu menjalani fit and proper test itu mungkin 1 jam lebih. Nono Sampono itu menjalani fit and proper test 1 jam lebih. Pak Jokowi waktu itu merasa, oh kok ya fit and proper test yang dia jalani itu kayak semacam terpaksa aja gitu ya, ogah-ogahan aja gitu, karena yang ditanya cuma punya kemampuan berapa, karena pilkada DKI pasti mahal. Malamnya beliau cerita soal itu, kemudian saya jawab, Pak, memang itu yang menjadi keraguan partai pada saat itu. Memang itu yang menjadi keraguan partai pada saat itu, karena orang yang fit and proper test Bapak masuk ke ruangan tempat saya bicara hal yang sama. Kira-kira Pak Jokowi itu cocoknya nanti diorbitkan di Jawa Tengah aja, ya, karena partai di sana juga kuat. Sementara kalau di Jakarta itu pilkadanya mahal dan Pak Jokowi kayaknya nggak akan mampu. Ngongkosin saksi aja mungkin Pak Jokowi tidak akan mampu, gitu. Nah, saya bilang, tapi kan Bapak punya pendukung setia, pendukung yang sudah lebih dahulu menyatakan akan mengusung Pak Jokowi di Jakarta. Lalu Pak Jokowi berinisiatif menelpon mereka. Nah, yang ditelepon oleh Pak Jokowi itu waktu itu malam itu adalah Pak Prabowo Subianto, Pak Hasim Joyo Hadikusumo, Pak Yusuf Kalla, ya, dan Pak Jan Farid. Begitu menurut cerita Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi setelah menelpon mereka kembali teleponan dengan saya menyatakan bahwa orang-orang ini komit mendukung Pak Jokowi. Ya walaupun misalnya PDI nanti nggak ngasih misalnya, tapi orang-orang ini komit untuk mendukung Pak Jokowi di Jakarta. Dan mereka akan berusaha untuk mendekati PDIP supaya mau mengusung Pak Jokowi di Jakarta. Orang yang paling ngotot untuk mengusung Pak Jokowi di Jakarta itu namanya Prabowo Subianto. Jadi Pak Prabowo itu waktu itu sangat kagum dengan cara Pak Jokowi mengelola Solo,
dan ingin cara-cara yang baik mengelola Solo itu kemudian dibuatkan di Jakarta supaya ada best practice cara mengelola kota di Indonesia. Ya, makanya Pak Prabowo itu ngotot sekali untuk mengusung Pak Jokowi di Jakarta. Dan jangan lupa yang menemukan nama Basuki Cahayapurnama, Ahok, dan ngotot menjadikan Ahok sebagai pasangan Jokowi itu juga Prabowo Subianto namanya. Kan secara logika itu waktu itu sangat berisiko mengusung seorang keturunan Tionghoa menjadi calon wakil gubernur Jakarta, tapi Prabowo Subianto ngotot bahwa wakilnya harus Basuki Cahayapurnama. Jadi karena saya sudah mendukung Anda sebagai calon gubernur dan saya ingin Basuki Cahayapurnama sebagai calon wakil gubernur, maka tugas Anda untuk meyakinkan PDIP bahwa calonnya harus Ahok. Begitu kira-kira omongan Pak Prabowo terhadap Pak Jokowi pada waktu itu. Itu tugas Pak Jokowi untuk meyakinkan PDIP agar menerima Ahok, karena Ahok juga ditolak. Ahok ini kecuali di Gerindra waktu itu ditolak oleh hampir semua pihak karena berisiko menjadikan Ahok sebagai calon wakil gubernur pada saat itu. Ya, tapi itu cerita pada saat itu. Akhirnya Gerindra dan PDI Perjuangan akhirnya sepakat mengusung Jokowi Ahok sebagai calon gubernur dan wakil gubernur tahun 2022. Nggak cuman sampai di sana. Dukungan yang diberikan oleh Prabowo itu all out. Lahir batin. Prabowo-nya sendiri turun ke lapangan. Jalan bersama Pak Jokowi, buatkan iklan di TV buat Pak Jokowi, ya kan? Mengerahkan sumber daya partai untuk memenangkan Pak Jokowi. Flash mob yang ada di Bundaran HI, flash mob kotak-kotak pada waktu itu tuh perintahnya Pak Prabowo dan dieksekusi oleh Tidar, Taruna Indonesia Raya, underbow-nya Gerindra. Saya juga terlibat pada saat itu untuk menjalankan flash mob itu. Jadi Pak Prabowo mengusung Pak Jokowi tidak hanya sekedar berikan tiket, tapi juga membantu lahir batin. Segala kesiapannya, ya itu juga dibantu oleh Pak Prabowo. Beberapa kali rapat di Mid Plaza itu dipimpin oleh Pak Prabowo. Ada Pak Jokowi, ada Ahok, ada saya. Unggahan tersebut mendapatkan banyak respons dari netizen. Seperti akun Cuan Baksit, membalas, biar yang netral yang ngomong sudah. Kemudian diunggah video analisis dari YouTuber Guru Gembul sebagai berikut. Kan gini Baraya, kan kita mengetahui bahwa Pak Jokowi itu karena bukan berasal dari partai politik, maka dia masih bersih secara politik, dan ketika menjabat sebagai wali kota Solo, dia sangat dicintai oleh rakyatnya. Nah, ini kemudian dimanfaatkan oleh partai-partai untuk mendongkrak suaranya. Bahkan sampai sekarang PDIP dengan, saya mohon maaf ya, dengan Ibu Megawatinya percaya sepenuhnya bahwa Jokowi bisa naik sebagai presiden, menjadi orang besar dan sebagainya, itu adalah gara-gara PDIP-nya gitu. Bahkan Ibu Megawati berkali-kali menekankan, menegaskan bahwa Jokowi itu bukan siapa-siapa tanpa PDIP dan sebagainya. Padahal kalau misalkan kita lihat datanya, yuk kita nonton datanya Baraya. Justru sebaliknya, PDIP itu dulu suaranya tuh mau anjlok, tidak tertolong, dan satu-satunya cara agar dia bisa suaranya bisa bertahan di atas adalah dengan mencalonkan Joko Widodo sebagai kepala daerah di Jakarta dan kemudian menjadi presiden di Indonesia. Kan begitu. Kan makanya dulu itu kan saya mohon maaf ya, kan Ibu Megawati itu pengen berkuasa, tetapi kalau misalkan mencalonkan dirinya sendiri maka suara PDIP akan jatuh, dan sebenarnya PDIP dan Megawati juga sebenarnya tidak memiliki celah suara yang signifikan. Karena itu diangkatlah Jokowi. Maka Jokowi itu sebenarnya adalah cara PDIP untuk bisa mempertahankan suaranya, kan begitu. Bukan sebaliknya, bukan Jokowi tidak ada apa-apanya tanpa PDIP. Sebaliknya, Jokowi digunakan oleh PDIP untuk menaikkan suaranya, kan begitu ya. Itu datanya, atau itu misalkan itu penjelasannya. Itu surveinya pernah ada gitu. Makanya sekarang pendukung Jokowi itu jauh lebih banyak daripada pendukung PDIP gitu. Makanya PDIP naik itu gara-gara Jokowi dan kemudian Ibu Risma dan seterusnya. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.